penduduk langit dihuni oleh para malaikat. Para malaikat. Lalu Allah menciptakan bumi yang mana penduduk bumi itu adalah dari golongan jin. Di dalam penduduk bumi itu ada jin yang taat, ada jin yang bermaksiat. Tetapi di penduduk langit semua makhluk tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu langit menyombongkan dirinya kepada bumi, membanggakan dirinya bahwasanya ini tempatku. Allah ciptakan tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bumi dan diumumkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi bahwasanya telah lahir manusia paling agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gantian kembali bumi yang membanggakan dirinya kepada langit. Bumi membanggakan dirinya kepada langit. Lihat, sekarang aku dihuni oleh manusia paling agung di antara seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian langit matur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tolong hadirkan sekali saja Nabi Muhammad, makhluk terbaikmu itu, ke langit, supaya langit mendapat kemuliaan dari kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadilah peristiwa Mi'raj. Nah, langit kepingin didatangi dan dikunjungi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan banyak kisah-kisah menakjubkan yang terjadi pada peristiwa Mi'raj. Bahkan di dalam riwayat itu dikatakan setelah Mi'raj banyak orang-orang yang sudah masuk Islam itu murtad, keluar dari Islam karena tidak mempercayai ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak diingkari. Oleh sebab itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, meyakini bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi, ya, Rasul berjalan itu dengan ruh dan jasadnya. Ada sebagian golongan kaum ulama mengatakan hanya rohnya saja, tetapi sebagian ulama Ahlus Sunnah mengatakan ruhan wa jasad, dengan ruh dan jasad. Oleh sebab itu dalil terkuatnya adalah ketika orang-orang Quraisy, ya, Abu Jahal itu menentang keras. Kalau hanya sekedar rohnya saja, ya mungkin pertentangannya tidak begitu keras. Paham ya? Karena ini terjadi ruh dan jasad, mereka mengingkari, ya, peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau roh saja bisa seperti mimpi, ya mimpi siapa bisa mengingkari mimpinya orang, ya. Tapi karena ini Rasul mengatakan saya habis diperjalankan oleh Allah, dan ketika kembali Rasul membuktikan semuanya dibuktikan oleh Nabi. Ada orang yang pernah datang ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Itu ditanya ciri-cirinya Baitul Maqdis seperti apa. Dijawab oleh Nabi, seperti ini, ada tiangnya, ada begini, ada begini. Sudah sesuai dengan kenyataannya, tetapi masih saja mereka ingkar. Dan Rasul mengatakan bahwasanya ketika aku kembali, aku menemukan 3 kafilah, 3 rombongan. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Ontanya seperti ini, ciri-cirinya. Dan sebentar lagi kafilah itu akan sampai di kota Makkah.
peristiwa Mi'raj. Ya, karena memang hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit tentang Mi'raj, tentang hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Kita lanjutkan pembahasan minggu yang lalu tentang fi sifati ghadabihi sallallahu alaihi wasallam wa sururi. Kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah yang menyangkut dengan hal-hal pribadinya. Wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat kepada Nabi, yang itu menyangkut daripada pribadinya Rasul. Urusan pribadi Rasul selalu memaafkan. Ada sebuah riwayat sedikit yang mungkin bisa kita ambil pelajaran atau ibrah daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Hibban diceritakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ini periode Madinah, periode Madinah, umat Islam sudah kuat. Umat Islam sudah kuat. Kalau ada yang menyakiti Rasul, pasti orang yang disakiti itu akan diancam untuk dibunuh oleh para sahabat. Ya, kecuali periode Makkah, umat Islam masih lemah. Riwayat ini pada periode Madinah. Ada yang mengatakan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan ilmu di dalam satu majelis. Ada yang menyatakan riwayatnya Rasul sedang menghadiri sebuah pemakaman sahabat Ansor. Ya, kita ambil dua-duanya. Ketika Rasul sedang berdiri, datang seorang Yahudi. Dia berdiri di belakangnya Nabi. Dia tarik surbannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia lilitkan surban itu di lehernya Nabi. Keadaan Nabi sedang tercekik oleh surbannya Nabi, lalu ditarik oleh Yahudi itu. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya hutang dengan orang itu, dan Nabi mengatakan, wahai fulan, wahai orang Yahudi. Nabi tidak menyebutkan namanya, padahal Nabi tahu namanya. Aku tahu, aku berhutang kepadamu, tetapi ini belum jatuh tempo. Jadi sahabat seperti Sayyidina Umar sudah mau cabut pedangnya, mau ditebas lehernya Yahudi ini. Sama Nabi disuruh ditahan. Jangan wahai Umar, urung dan jadi. Tidak, Nabi tidak marah. Apa Nabi katakan? Wahai Umar, engkau pergi ke Baitul Mal, ambil 20 sok kurma. Ini Nabi berhutang kurma kepada Yahudi ini untuk memberi makan orang-orang yang sedang paceklik. Ya, bukan untuk Nabi. Ambil 20 sok, engkau berikan kepada Yahudi ini untuk membayar hutangnya. Lalu 20 sok lagi kasihkan kepada dia. Sayyidina Umar bingung, untuk apa 20 sok ini? Kata Rasul, 20 sok ini hukuman bagi kita karena engkau telah menakut-nakuti Yahudi tersebut. Ya, Rahim, Rahman, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pergilah Sayyidina Umar bersama Yahudi ini sampai di depan Baitul Mal. Ketika mau mengambil 40 sok, Yahudi ini berkata, wahai Umar, kenalkah engkau kepada aku? Tahukah engkau siapa aku? Aku tidak tahu. Aku adalah Zaid bin San'ah. Sayyidina Umar kaget. Ternyata Zaid bin San'ah ini adalah seorang pendeta Yahudi, ahli kitab Taurat. Kata Zaid ini, wahai Umar, engkau tidak usah memberi aku 20 sok. Ya, 40 sok itu tidak usah, kasih saja 20 sok hak, sebagaimana Rasul hutang kepada aku. Dan tahukah kamu untuk apa aku melakukan itu? Sayyidina Umar bilang, saya tidak tahu.
Katanya pendeta Zaid ini, dia mengatakan bahwasanya aku melakukan itu untuk menguji sifatnya Nabi Muhammad yang aku baca di kitab Taurat. Di situ dikatakan sifatnya Nabi itu adalah ketika semakin didolimi maka Rasul akan semakin memaafkan. Dan itu terbukti sifatnya Muhammad. Semua sifat sudah aku pelajari. Aku ingin mencari tahu sifatnya itu, dan sifat rahmannya, pemaafnya lebih besar daripada amarahnya. Kita tahu ya, orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad, kenal betul, karena ciri-cirinya Nabi itu disebutkan di dalam kitab Taurat, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Ini orang Yahudi ya. Karena sifatnya Nabi yang pemurah dan pemaaf itu sudah aku buktikan di dalam kitab Taurat itu, sekarang aku ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapanmu, wahai Umar. Akhirnya pendeta ini masuk ke dalam agama Islam karena sifatnya Nabi yang pemurah dan pemaaf. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fasl Tsamin, pasal yang ke-8, fi sifat dhahikihi sallallahu alaihi wasallam wa bukaihi wa uqasihi. Pasal yang ke-8 dari bab yang kedua yang menerangkan tentang tertawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menangisnya ya, dan bersinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersin saja juga dicatat ya. Bersin apa itu? Wahid. Di sini qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftarra dhahikan iftarra an mithli sanal barqi idza talala wa an mithli habbil ghamam. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam idza iftarra, kalau terbuka mulut beliau yang mulia ketika tertawa ya, iftarra an mithli sanal barqi idza talala, maka dari dalam mulut beliau itu memancarkan cahaya seperti cahaya kilat. Seperti cahaya kilat. Ada cahaya dari mulut mulia beliau ya. Wa an mithli habbil ghamam, dan laksana seperti embun yang jatuh dari awan. Kalau kita memandang embun di pagi hari itu bagaimana? Sejuk mata ya. Ya seperti itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertawa. Nanti di sini akan dijelaskan Rasul tidak tertawa terbahak-bahak, tidak pernah. Beliau hanya tertawa ya, dengan bisautin qalil, dengan suara yang kecil, yang sedikit. Tidak pernah sampai terbahak. Kalau kita kan terbahak-bahak sampai mangap-mangap. Rasul tidak pernah seperti itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam jullu dhahikihi at-tabassum. Adapun Nabi kebanyakannya kalau beliau tertawa itu seperti orang yang sedang tersenyum. Kalau dhahik itu artinya tertawa dengan bisautin qalil, dengan suara yang sedikit, kecil ya. Kecil. Kalau bahasa Arab tertawa terbahak-bahak itu ghah-ghah ya. Tertawa
terbahak-bahak. Rasul tidak pernah selawat terbahak-bahak. Hanya dohik atau at-tabassum, yang paling banyaknya beliau tersenyum. Tersenyum itu apa? Iftina al-fam bisaut bila sautin. Tersenyum itu, orang tersenyum itu membuka sedikit mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulut. Nah, itu kebanyakannya Nabi seperti itu. Jadi kalau kita yang biasa tertawa terbahak-bahak, harus direm. Ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan, la tuqsirut dhahk, ya, jangan banyak tertawa. Fa inna kathratud dhahki tumitul qalb. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Yang dimaksud tertawa di sini adalah tertawa terbahak-bahak, ya. Apalagi perempuan, ya. Kalau perempuan sampai ada yang ketawa terbahak-bahak, itu perlu di setel lagi, ya. Nggak boleh. Itu keadaan Nabi ketika tertawa, jadi tidak terbahak-bahak. Wa Abdullah bin Harith radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Abdullah bin Harith, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling banyak tersenyum dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu dalam riwayat dikatakan paling banyak tersenyum, bahkan dalam keadaan diam pun wajah beliau itu digambarkan basam, ya. Selalu tersenyum. Dalam keadaan diam itu wajah beliau tersenyum. Padahal beliau paling banyak menanggung penderitaan, tetapi paling banyak tersenyum. Kita ini paling enak, tapi paling jarang tersenyum, ya. Kan hidup kita enak, tidak pernah dilempari orang. Pernah dilempar orang? Pernah. Anak kita meninggal semua, pernah? Tidak pernah. Rasul orang yang paling, apalagi Rasul memikirkan kita umatnya, paling banyak memikirkan, tapi paling banyak tersenyum. Ini uswah hasanah, ya, suri tauladan yang baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau sudah banyak tersenyum, pasti itu adalah hamba yang bersyukur pada Allah. Kalau sudah banyak merengut, apalagi mengeluh, berarti orang ini kurang bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mulai sekarang sudah kita ngaji ini, belajarlah tersenyum kita, ya. Walaupun kita disakiti orang, kita tersenyum, ya. Tapi jangan tersenyum sendiri, Pak Tori, nggak ada tembok. Nanti diangkut Pak Purnomo. Jadi itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ini ada sebuah hadis dari wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari istrinya Nabi, ya. Beliau berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu, ya. Aku tidak pernah melihat sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an dhahikan. Mustajmi'an dhahikan itu tertawa yang sempurna, ya. Nabi itu walaupun tertawanya sempurna, kata Sayyidah Aisyah, hatta ara minhu lahawati. Jadi kata Sayyidah Aisyah, walaupun Nabi itu tertawanya sempurna, tertawanya penuh, ya, beliau tidak pernah melihat apa itu? Lahawati itu daging yang di tenggorokan itu apa namanya? Amandel. Hah? Apa namanya? Nah itu apa? Intil. Ya. Ya itu tidak pernah dilihat. Artinya apa? Artinya Nabi
dalam keadaan tidak terbuka lebar mulut mulia beliau. Ya. Paling banyak itu hanya terlihat gigi samping beliau, gigi apa? Taring itu. Ya. Itu nanti kita cerita, banyak cerita yang ketika Nabi itu kan tertawa. Ya. Jadi sebuah kisah ini cukup masyhur, namanya Nu'aiman bin Amr. Semasa hidup ini Nu'aiman sering menggoda Nabi. Ya. Bukan dari golongan sahabat yang mulia, maksudnya yang bukan sahabat yang utama, ya, yang ahli ibadah. Nu'aiman ini senangnya minum. Bukan orang yang bukan sahabat yang taat, tapi Rasulullah SAW kalau sudah Nu'aiman ini Rasul pasti tersenyum. Walaupun dia seorang peminum, ya. Sahabat pernah melaknat Nu'aiman di hadapan Nabi, Nabi melarang, jangan kau laknat dia, karena bagaimanapun dia pasti masih cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Nah ceritanya ini, Nu'aiman waktu masih hidup saja menggoda Rasul tak tanggung-tanggung. Ya. Kata Nu'aiman, ya Rasul, aku akan menghadiahkan kepada engkau kurma. Ternyata kurma itu dia panggil pembeli, ya. Dibawa ke Nabi Muhammad SAW. Rasul disuruh bayar, Nu'aiman lari, dan Rasul hanya goyang kepala. Nah, cerita ini, riwayat ini, ketika Nu'aiman meninggal dunia, Rasul ikut mengantar jenazahnya. Ya. Setelah dikuburkan, Rasul SAW tidak beranjak dari depan makamnya Nu'aiman bin Amr. Rasul tetap di situ. Nah, selang beberapa waktu Rasul masih menetap di situ. Sahabat melihat Rasul itu tertawa sendiri, tertawa di hadapan makam Nu'aiman. Ketika pulang, para sahabat tidak kuat bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, mengapa engkau tadi tertawa di hadapan makam Nu'aiman? Katanya Nabi Muhammad SAW, aku melihat, aku sengaja menunggu di hadapan makam Nu'aiman, aku ingin mengetahui apa yang dijawab oleh Nu'aiman ketika Munkar dan Nakir mengajukan pertanyaan. Ya. Ketika Munkar dan Nakir mengajukan pertanyaan, Nu'aiman bisa menjawabnya. Maha siapa Tuhan? Dijawab oleh Nu'aiman. Nabi menceritakan, Nabi melihat keadaan Nu'aiman di dalam kubur. Ma kitabmu apa kitabmu Al-Quran? Dijawab. Nah, kenapa aku tertawa? Pada saat Nu'aiman ditanya siapa nabimu oleh malaikat Munkar dan Nakir, Nu'aiman berkata, jangan keras-keras engkau bertanya tentang nabiku. Itu nabiku di atas sedang menunggu pertanyaannya. Dan Nabi melihat apa yang dilakukan Nu'aiman, Nabi tertawa. Di situ dikatakan terlihat gigi-gigi beliau, ya, mengeluarkan cahaya. Jadi Nu'aiman banyak, nanti kita akan cerita insyaallah minggu depan, ya. Jadi itu Rasulullah SAW tidak pernah tertawa sampai terbuka. Ya. Wa Abdullah bin Haris aidan, ya, dari Abdullah bin Haris, ma dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertawa melainkan beliau tersenyum. Bisa dibayangkan, ya. Dan banyak senyumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan menangis? Ya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dapat kabar sedih tentang umatnya, beliau menangis. Beliau menangis. Banyak itu riwayat-riwayat tentang kalau mengabarkan tentang umatnya Nabi, ya, begini dan begitu, Nabi menangis.
dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta jaminan kepada Allah. Sampai Allah memberi jaminan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan berikan apapun kepada engkau wahai Muhammad sampai engkau ridha. Sampai engkau ridha. Ini ayatnya. Bahkan itu kiblatnya umat Islam dikatakan di mana? Kiblatnya umat Islam itu di dalam keridhaannya Nabi secara hakikat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya. Itu ada ayat Nabi memandang ke arah langit meminta kepada Allah supaya kiblat itu dipindahkan. Al-Quran mengatakan kami akan pindahkan kemanapun arah kiblat itu supaya engkau ridha, tardaha, supaya Nabi Muhammad senang. Jadi kiblatnya umat Islam itu secara hakikat sebenarnya ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Ka'bah secara nampak, secara zahir ya Ka'bah, tapi ridhonya Nabi adalah kiblatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhadditsu haditsan illa tabassama. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau menceritakan satu cerita kecuali beliau tersenyum. Jadi bercerita sambil tersenyum. Itu Nabi. Wa kana dhahiku ashabi sallallahu alaihi wasallam indahu at-tabassum min ghairi sautin. Ya kan? Para sahabat juga mengikuti bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau tertawa tanpa suara. Iqtidaan bihi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu melihat Nabi seperti ini diikuti, ya. Wa tauqiran lahu, dan mengagungkan Nabi. Wa kanu idza jalasu indahu, adapun para sahabat itu kalau duduk di hadapan Nabi, ka'annama ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Jadi dinglu ya. Kalau burung biasanya di satu tempat, burung itu nempel, berarti tempat itu tidak bergerak. Berarti seperti burung di atas batu, bagaimana? Jadi kepalanya sahabat itu kalau di hadapan Nabi tunduk seperti batu, sampai-sampai seperti ada burung